Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pada kesempatan siang Jumat hari ini, anak-anak bertemu kembali dengan Bu Putri pada mata pelajaran sejarah wajib. Sebelum masuk jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa disuruhkan. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan sehat dan anak-anak juga dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Untuk itu, Ibu presensi terlebih dahulu. Dari anak-anak kelas 12 IPS 2 ini, adakah yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Mantul, mantap. Oke, pertahankan semangatnya untuk berangkat ke sekolah dan belajar, tentunya mencari ilmu. Oke, selanjutnya kita akan pretest. Nah, pretest pada kali ini soal akan Ibu tampilkan di PPT. Nanti anak-anak menjawabnya dengan selembar kertas dan Ibu beri waktu 10 menit. Nanti dikumpulkan di ketua kelas dan ketua kelas yang akan memberikan ke Tadi pretest sudah terlaksana dan untuk lebih menyemangatkan lagi, Ibu akan memberikan yel-yel. Jadi yel-yelnya itu nanti ketika Ibu bilang semangat, kalian menjawab 45. Dan ketika Ibu bilang kondisi, kalian jawab 55. Dan ketika lagi Ibu bilang semangat kondisi, kalian menjawab dengan sekeras-kerasnya dan dengan lantang, yaitu 100. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Oke, kita mulai ya. Semangat. 45, Kondisi. 55, Semangat kondisi. 100. Dicukupkan dulu untuk yel-yelnya karena kita sudah bersemangat. Kita kembali lagi ke materinya. Materi pada siang hari ini yaitu mengenai perkembangan kehidupan ekonomi dan politik pada masa awal reformasi. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif yang nantinya anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok besar untuk berdiskusi, dan kegiatan berdiskusi tersebut utamanya materinya nanti dicatat oleh salah satu anggota kelompok dan nanti akan ada presentasi atau membacakan kesimpulan setiap kelompok perwakilan saja. Nah, untuk temanya yang pertama yaitu peristiwa referendum Timur Timur, yang kedua yaitu peristiwa pemilu di era reformasi, yang ketiga yaitu sistem pemerintahan reformasi. Dan untuk kegiatan berdiskusi ini Ibu beri waktu 30 menit. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan dilaksanakan. Baik, kegiatan berdiskusi kelompok sudah berakhir. Kita lanjut kegiatan presentasi setiap perwakilan kelompok. Yang pertama yaitu dari perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian dilanjut kelompok 2 dan dilanjut kelompok 3. Untuk itu kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Saya Era akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 mengenai peristiwa referendum Timur Timur. Referendum Timur Timur merupakan kebebasan yang mengarah ke kemerdekaan pada masa era reformasi dengan gerakan revolusi bunga atau anyelir dari dekolonisasi Portugis. Timur Timur sendiri memiliki 3 partai besar, yang mana ada Apodeti yang menginginkan Timur Timur tetap gabung di dalam NKRI, dan yang kedua ada Frentilin menginginkan bentuk negara berdaulat sendiri, dan UDT yang masih ingin berada di naungan Portugis. Jadi integrasi Timur Timur selama 23 tahun tidak lagi diakui oleh PBB, sehingga otonomi seluas-luasnya yang
dikeluarkan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia memberikan dua opsi, yaitu gabung dengan NKRI atau referendum yang dilakukan dengan pemungutan suara dari masyarakat. Hasilnya, keputusan Timur keluar dari NKRI. Timur sendiri menganggarkan terlalu besar sehingga pemerintah harus menanggung 93% biaya hidup masyarakatnya. Indonesia juga dipandang mendekolonisasi Timur oleh pihak Australia, sehingga pada saat itu B.J. Habibie ada beratnya juga ada ringannya ketika melepas wilayah Timur yang menjadi Timur Leste sekarang. Nah, selain itu juga B.J. Habibie dihadang oleh masalah pelanggaran HAM yang akhirnya dengan berat hati tadi harus melepaskan Timur. Mungkin seperti itu saja, Bu dan teman-teman. Silahkan kelompok 2. Oke, siap Bu. Baik teman-teman, saya Diah Pratiwi akan mewakili kelompok 2 membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai tema pemilu awal reformasi. Pemilihan umum dilakukan dengan cara demokratis dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Partai politik yang dulu hanya 3 berubah menjadi sistem multipartai, yang mana partai-partai bebas berdiri asal tidak menentang ideologi Indonesia. Partai tersebut dirujuk sebagai pihak oposisi yang mencerminkan negara yang demokrasi. Sistem multipartai merupakan salah satu syarat untuk menjadi negara berlandas demokrasi dan untuk menekan kekuasaan berlebih di tangan presiden. Ketentuan lainnya dalam pemilu, calon presiden berasal dari partai kecil dan calon wakil berasal dari partai besar guna menyeimbangkan kadar dan eksistensi kepartaian yang ada. Partai-partai Indonesia pada era reformasi ada banyak, meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Partai Solidaritas Indonesia, dan lain-lainnya. Sudah, Bu. Dan terakhir yang kelompok 3. Baik, saya Kusuma Yuliansa akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok 3, yaitu mengenai sistem pemerintahan era reformasi. Era reformasi menerapkan perubahan politik pemerintah sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga kekuasaan tidak berpusat pada pemerintahan pusat, melainkan pemerintahan daerah ikut andil dalam mengurus negara. Desentralisasi bersama otonomi daerah menjadi jembatan hubungan baik antara pusat dan daerah dan mempererat antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut diangkat menjadi perubahan yang termuat dalam Undang-Undang tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pemda nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemda nomor 25 tahun 1999. Presiden Habibie yang kala itu memerintah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang memiliki tujuan memperbaiki kondisi ekonomi yang saat itu terjadi krisis dunia. Reformasi yang diwujudkan pemerintah dilakukan dengan cara demokratisasi sesuai keinginan masyarakat dengan membentuk tim gabungan pencari fakta dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata cara demonstrasi. Selain itu, pemerintah juga mengadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10-13 November 1998 untuk mengeluarkan TAP MPR sebagai dasar melaksanakan agenda reformasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, berikan tepuk tangannya untuk teman-teman kalian yang sudah menjadi perwakilan maju tadi. Dan dari apa yang disampaikan dari anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Saya Era Agustina, izin mau bertanya, kenapa reformasi di Indonesia itu mengacu pada demokrasi? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Era Agustina. Dari anak-anak ada yang ingin menjawab? Atau Ibu terlebih dahulu? Ini berkaitan dengan mengapa reformasi erat kaitannya dengan demokrasi. Kira-kira kenapa? Jika ditengok latar belakang lahirnya reformasi itu bisa menjadi alasan juga mengapa Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Karena dulu kan pada masa sebelum reformasi, yaitu masa Orde Lama, sistem pemerintahan kita itu terpusat pada keputusan presiden, sehingga masyarakat dilarang keras untuk menyuarakan suara. Sehingga dengan adanya sistem demokrasi ini di era reformasi akan membuka seluas-luasnya gagasan-gagasan dari masyarakat ataupun media-media berita juga dibebaskan dan dijamin oleh undang-undang. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mbak Era? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kita beralih ke kuis. Ibu ada kuis. Silakan anak-anak mencermati. Nah, untuk bentuk kuisnya bisa dilihat di PPT terdapat 4 warna, yang mana ada merah, putih, biru, dan hijau. Dan di situ juga tertera ada keterangan. Keterangannya ada: perhatikan, pilih warna, dengarkan, dan jawab. Nanti anak-anak mengikuti sesuai dengan ketentuan tadi. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin memilih warnanya? Mbak Diah Pratiwi memilih warna biru. Nanti Ibu akan membacakan pertanyaannya, dan Mbak Diah setelah Ibu selesai langsung bisa dijawab. Pertanyaannya itu, jelaskan secara singkat apa itu sistem multipartai. Sistem multipartai itu merupakan sistem yang membebaskan partai-partai berdiri asal tidak menentang dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, dan konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencerminkan demokrasi. Kan tepuk tangannya, betul sekali jawabannya dari Mbak Diah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada yang ingin memilih warnanya? Mbak Kusuma Yuliansa ingin memilih warna apa? Merah. Baik, warna merah itu soalnya apa saja penyebab era reformasi di Indonesia? Itu ada KKN, terus ada juga penembakan misterius, terus presiden punya kekuatan besar, terus adanya dui fungsi ABRI. Seperti itu, Bu. Mantap sekali jawaban dari Mbak Kusuma, benar. Mungkin dari Ibu nggak ada koreksi, tetapi Ibu akan menambahkan sedikit tentang materi pada siang hari ini terkait poin-poin apa sajakah di era reformasi. Poin penyimpangan yang melatar belakangi lahirnya era reformasi ini ada 5. Yang pertama
kasus KKN, yang kedua ada kasus penembakan misterius, yang ketiga ada pemusatan kekuasaan di presiden, yang keempat ada penyederhanaan partai-partai, yang kelima ada sistem dwi-fungsi ABRI. Nah, itulah penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya melahirkan era reformasi beserta tuntutan era reformasi. Nah, tuntutannya itu ada 6, yaitu pemberantasan KKN, yang kedua yaitu pelaksanaan otonomi daerah, yang ketiga tegakkan supremasi hukum, yang kelima laksanakan amandemen UUD 1945, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu adili Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, itu untuk tuntutan era reformasi. Selanjutnya mengenai perkembangan kehidupan politik pada masa awal reformasi, kita dapat mengambil beberapa poin. Yang pertama, munculnya kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua, pencabutan terhadap pers yang dilarang. Pengganti 5 paket undang-undang tentang demokratisasi yang tidak terlaksana. Selanjutnya yaitu pendapat Timur. Terus juga ada memberikan abolisi kepada 18 narapidana dan tahanan politik. Terus juga ada pengurangan kursi ABRI di MPR. Dan yang terakhir yaitu pemisahan Polri dari ABRI, dan ABRI berubah menjadi TNI. Dan untuk perkembangan kehidupan ekonomi pada masa era reformasi ini, terutama di awal-awalnya itu pada masa pemerintahan B.J. Habibie, menerapkan kebijakan memangkas nilai tukar rupiah dan pembangunan kelautan untuk mengatasi krisis-krisis akibat era sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin tambahan materi dari Ibu. Silakan dicatat poin-poinnya tadi. Sebelum itu mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi pada siang hari ini sebelum ditutup. Saya Era, Bu, ingin mencoba memberikan kesimpulan mengenai materi pada siang hari ini. Jadi, era reformasi ini berbeda dengan era Orde Baru, yang mana sistem pemerintahannya juga berbeda menjadi desentralisasi, sistem kepartaiannya multi partai, terus juga pemilu dilaksanakan secara demokratis. Akan tetapi pada era reformasi ini juga terdapat permasalahan referendum Timur-Timur yang mengakibatkan wilayah Timur-Timur terpisah dari NKRI. Pelajaran yang dapat kita ambil dari permasalahan referendum ini adalah menentukan dengan bijak dan mengusahakan dengan kuat apa yang dianggap baik, dan lebih mengedepankan pendapat dan menghormati keputusan. Seperti itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Mbak Era yang telah membantu menyimpulkan materi pembelajaran pada siang hari ini, dan dari Ibu juga sudah cukup. Untuk menutup, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan, berdoa dicukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.